latar belakangnya di sini midpoint apa ini? Sorry. Midpoint ya di situ midpoint. Sernya sudah kelihatan ya? Sudah, Iya, Pak. Pak, sudah. Oke. Midpoint itu dinyatakan sebagai suatu integral ya, dari ya, suatu integral dari 0 sampai X atau A sampai B juga bisa. A sampai B ya. Dari A sampai B untuk suatu fungsi fx ya dx. Jadi di sini integrasi ini akan mempresentasikan dari suatu luas kurva yang memiliki suatu fungsi fx dari suatu apa namanya? Suatu lokasi atau suatu area yang dinyatakan dalam X dari XA, X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Umumnya secara analitik metode ini cukup sulit untuk dilakukan sehingga kita memerlukan pendekatan-pendekatan numerikal untuk menentukan berapa luas dari suatu area di bawah grafik suatu fungsi fx di sini. Solusinya kita di sini menggunakan integrasi numerik dengan pendekatan luas area. Kita ambil contoh pada grafik ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, pada grafik ini kita diminta untuk menentukan berapa luasan area di bawah grafiknya. Jadi berapa luas area di bawah. Berapa luas ini, ya kan? Kita diminta untuk menentukan berapa luasan area di sini. Oleh karena itu secara analitik kita pasti akan mengalami kesulitan ya. Oleh karena itu di sini kita bisa membaginya ya, membagi dari grafik ini menjadi beberapa bagian yang mana tiap-tiap bagiannya itu memiliki pendekatan numerikalnya masing-masing. Misalkan di sini kita bagi menjadi beberapa kolom yang sama. Ini. Kelihatan besar enggak ini grafiknya, Dek? Oke. Kita bisa bagi ini menjadi beberapa bagian yang sama luasnya ya. Yang sama di sini. Ya, ketika kita sudah membaginya seperti ini, kita akan tahu ya, di sini akan membentuk suatu area luas dari suatu persegi ya, atau lebih tepatnya persegi panjang dari suatu luas di sini.
pendekatan midpoint ya, pendekatan midpoint itu mengacu pada luas ini, Dek. Luas kotak yang ada di sini ketika kita jumlahkan dari kotak pertama sampai dengan kotak yang terakhir nantinya. Ya, kelihatan jelas di bagian sini. Oke. Jadi total keseluruhan dari area di bawah grafik ini adalah penjumlahan total dari setiap persegi panjang yang ada di bawahnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Ketika telah terjadi demikian, maka di sini kita hapus saja ini. Maka integrasi pendekatan ya, pendekatan itu kita gunakan untuk apa? Untuk menentukan luas areanya. Di mana ide dasar yang kita gunakan untuk pemilihan ini adalah membagi interval A dan B menjadi n subinterval. Jadi kita membuat subinterval yang baru untuk menentukan bagian-bagian dari persegi panjang yang akan kita gunakan. Kemudian kita melakukan pendekatan terhadap luas setiap subinterval untuk menentukan geometri sederhana dari luas areanya menggunakan suatu persegi panjang. Dan yang akhirnya kita akan menjumlahkan luas dari setiap persegi panjang tersebut untuk menentukan luas keseluruhan dari suatu apa namanya? Suatu luas area persamaan ya, suatu luas area persamaan matematika yang akan kita gunakan. Di sini konsep dasar dari Riemann sum ya, Riemann sum di situ dia akan menyatakan bahwa nilai dari interval atau subinterval delta X itu akan sama dengan A per B, A plus B per N. Itu dinyatakan sebagai A plus B per N, di mana eh, apa delta X itu adalah batas ya, batas antara X sini untuk X ya, di mana di sini ini delta X. Delta X ini adalah selisih dari X ditambah dengan X plus 1. Jadi X pada bagian selanjutnya. Oleh karena itu di sini XI ya, partisi atau bagian dari XI bagian dari XI di sini itu dinyatakan sebagai AI itu dinyatakan sebagai A ditambah dengan I. Di mana
XI itu sama dengan, dikali XI ya, dikali XI bukan di koma XI ya, dikali XI itu sama dengan I, sudah ya, sudah. XI ya, XI. XI sama dengan AI ditambah dikalikan dengan XI, di mana I itu adalah suatu bilangan bulat yang dinyatakan dari 1 sampai N. Dan keseluruhan total dari persamaan ini untuk persamaan Riemann ya, persamaan Riemann-nya itu dinyatakan sebagai total dari S ya. Sini sumnya ya, sumnya dari Riemann di sini dinyatakan sebagai S itu sama dengan sum atau ya, sum bukan bukan yang ini, sorry. Sumnya kita pakai yang ini, kok nggak bisa ya? Ini adalah N, N. Kemudian ini adalah I sama dengan 1 dari fungsi fx, fungsi fx dikalikan dengan delta x. X-nya lebih tepatnya XI ya, bukan X keseluruhan, tapi hanya X bagiannya. Ini hanya X bagiannya saja. Dikalikan dengan delta X. Jadi ini adalah menyatakan suatu persamaan Riemann sum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui persamaan Riemann sum di sini, kita bisa menurunkan metode ini ya, metode ini menjadi penurunan untuk apa namanya? Penurunan untuk suatu persamaan, baik midpoint, life point maupun right point. Di mana di sini kita menentukan terlebih dahulu untuk apa namanya? Untuk life point, kemudian ini untuk right point. Nanti setelah itu kita menurunkan menggunakan right point. Maka di sini pada penurunan endpoint rules, kita menggunakan subinterval pada setiap bagian ujung kiri dari grafik. Sehingga subinterval XI untuk I sama dengan XI min 1 ya, XI min 1. Ini XI min 1 dan XI serta XI star itu adalah XI min 1. Dan fungsi dari perseginya itu adalah fungsi dari XI min 1. Yang mana ini bisa kita nyatakan sebagai suatu persamaan matematika untuk totalnya
di mana luas total perseginya itu merupakan total dari IN sampai N dari fungsi fx min 1 x ya, x, ini x, kemudian ini I min 1. I min 1 dikalikan dengan delta x. Dikalikan dengan delta x. Jadi ini adalah persamaan subinterval untuk endpoint, ya, subinterval untuk endpoint. Sedangkan pada right, bagian right, karena yang kita gunakan di sini adalah fungsi dari x, i ke setelahnya ya, xi ke setelahnya. Nah, maka di sini kita juga akan memberikan subinterval, data subinterval yang berbeda. Untuk i, yaitu xi, xi min 1 dan xi. Sini ada xi min 1 dan xi terhadap fungsi dari xi untuk setiap komponennya. Yang mana dari persamaan ini kita bisa melakukan atau menentukan dengan batasan subinterval ini ya, subinterval ke x i min 1 dan sampelnya adalah xi star sama dengan xi dan luas parameter perseginya adalah fungsi dari fi x xi, maka di sini kita akan menemukan right point, di mana di sini right point-nya sehingga ketika kita sudah menemukan di sini nilai untuk masing-masing persamaannya, maka di sini kita bisa menentukan berapa nilai dari Rn berdasarkan literasi penjumlahan yang kita lakukan. Selanjutnya di sini kita mencoba menurunkan untuk midpoint, di mana pada midpoint ya, midpoint ini adalah di bagian tengah dari persamaan. Ketika ini di bagian kiri, bagian kanan, kemudian ini di bagian kiri, atau kebalikannya ya, kiri dan kanan. Maka di sini ketika kita mau menurunkan nilai dari subinterval pada bagian tengah dari suatu sistem tersebut, maka kita harus menentukan berapa rata-rata dari suatu sistem yang akan kita gunakan untuk menentukan midpoint-nya. Kita menentukan berapa
rata-rata dari masing-masing subinterval pada bagian ini. Di mana fungsi dari f ini bukan fungsi dari luas ya, fungsi dari luas ini bukan lagi menjadi suatu persamaan fungsi fx, tapi dia akan lebih cenderung terhadap fungsi dari midpoint-nya. Kita mengetahui bahwa di sini tadi ya, di sini untuk apa namanya, untuk midpoint, ini untuk midpoint, di situ kita bisa menyatakannya sebagai suatu persamaan yang fm. Ini adalah mn. Di sini fm, ya fm. Di mana untuk persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi atau kita bisa kombinasikan dengan persamaan bahwa kita menyatakan nilai m. Sorry. Di sini kita menyatakan bahwa nilai M tadi adalah rata-rata dari setiap subinterval di bagian tengah. Nah, di sini rata-rata subinterval. Mana rata-rata subintervalnya tadi ya? Tidak ada ya. Ada rata-rata subinterval. Maka kita bisa mensubstitusi nilai ini ya, nilai M-nya itu sebagai suatu midpoint, di mana nilai midpoint-nya itu dinyatakan sebagai X1 ditambah XI. Sini adalah XI ditambah dengan XI plus 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan delta X. Jadi pada sistem ini kita bisa menentukan nilai untuk midpoint dari masing-masing subinterval itu dengan menggunakan penjumlahan dari atau penjumlahan dari suatu sistem persamaan. Suara saya tetap dengar ya ini? Halo, Ya, suara saya Pak. terdengar jelas nggih? Jelas ya? Oke, setelah itu ya, setelah kita menentukan nilai tersebut, selanjutnya kita akan coba ke contoh soalnya di sini. Saya sudah kopikan tadi. Nah, di sini contoh soalnya adalah fungsi X plus 1, sorry, X plus 2 ya. Fungsi fx ya, sorry. Fungsi fx. Fungsi fx itu dinyatakan X kuadrat. X kuadrat plus 1. Untuk intervalnya kita menghitung dari 0 sampai 2. Jumlah subintervalnya adalah 4. Dan kita diminta untuk menentukan fungsi dari 0,2, sorry 0,2 ya. 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 itu. 0 sampai 2 di sini. Di sini 0 sampai 2.
0 sampai 2 dari fx. Oke. Jadi kita pertama diminta untuk menyelesaikan fungsi dari menyelesaikan luas, persamaan luas dari fungsi x, di mana x itu dinyatakan sebagai x kuadrat plus 1 dengan intervalnya 0 sampai 2 dan jumlah subintervalnya ada 4. Kita diminta untuk menghitung nih integral dari 0 sampai 2 dari fungsi fx dx. Jadi pertama di sini setelah kita tahu soalnya ya, kita menentukan terlebih dahulu subinterval yang harus kita gunakan. Jadi kita akan melihat nilai dari x-nya. Karena kita tahu di sini jaraknya adalah 1 sampai 2 dan n-nya adalah 4 ya, 4. Maka langkah pertama di sini sudah ada belum? Langkah pertama kita menentukan totalnya ya, totalnya di mana kita menentukan nilai x0 kita menentukan nilai x0 x0 itu dia sama dengan 0. Bisa teman-teman lihat di sini ya, x0-nya berapa? 0 ya. Ada intervalnya. Oke. Kemudian x maksimalnya xn-nya sini xn-nya itu sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari ini ya, diperoleh dari interval terakhir. Oke. Ketika kita mengetahui jumlah subintervalnya ada 4, n-nya ada 4, maka kita bisa membagi ini ya, bisa membagi 2 dibagi dengan 4 atau A min B. Kita menggunakan persamaan A min B. Dengan persamaan delta X itu sama dengan X A min B ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan bahwa untuk A di sini ada X0 min X, berarti kan kita menggunakan X0 min X, maka di sini ada 2 min 0, 2 min 0 dibagi dengan N, N-nya ada 4 ya, subintervalnya tadi kita pakai 4, maka di sini akan ketemu nilai 0,5. Sehingga untuk nilai X1 X1 itu adalah 0, 0 ditambah dengan 0,5. Ini adalah 0,5. Kemudian untuk X2-nya (0,5) ditambah dengan 0,5 itu sama dengan 1. Dan X3-nya itu adalah 1 ditambah dengan 0, berapa ini? 5.
Ini 1,5. Dan X4-nya sudah kita ketahui ya. X4-nya itu adalah 2. Di N-nya sama dengan, XN-nya itu sama dengan 2 ya. Sudah sampai XN ya, berarti N-nya itu sampai 4 saja. 1,5 ditambah dengan 0,5. Sama dengan 2. Ini adalah langkah pertama yang bisa kita gunakan untuk mencari subinterval dari tiap-tiap bagiannya. Nah, semakin banyak N di sini, misalkan N-nya sampai 20, maka pendekatannya juga akan memiliki error yang semakin kecil. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan fungsinya tadi, fungsi dari persamaan. Di sini kita punya persamaan X kuadrat plus 1 ya. Setelah kita mengetahui intervalnya, di sini langkah kedua kita bisa menyelesaikan untuk penentuan subinterval. Penentuan fx ya. Penentuan nilai persamaan di mana dia merupakan fungsi fx itu fungsi fx. Terus fx-nya tadi sama dengan integral apa? X kuadrat plus 1 ya. Maka di sini kita bisa coba masukkan untuk nilai masing-masing variabel ini ya. Untuk masing-masing nilai X dari X0 sampai X4. Dari X0 sampai X4 untuk masing-masing variabel ya. Berarti di sini untuk X1 ini fungsinya. Ini untuk X1. Ini X0. X2. Kemudian ini ada X3. Dan X4. Kita masukkan untuk masing-masing X pada tiap-tiap bagiannya. Jadi nilainya di sini ada X1-nya 0 sampai 0,5 ya. X0-nya adalah 0. Kemudian di sini ada 0,5. Di sini ada 1. Di sini ada 1,5. Dan di sini ada 2. Maka di sini kita bisa menentukan nilainya adalah 1. Ini berapa? Halo? Setengah kuadrat ditambah 1 berapa? 1,25. Oke, 1,25. Kemudian 1 kuadrat ditambah 1, 2 ya di sini. 2. Kemudian 1,5 kuadrat ditambah dengan 1 berapa? 3,25.
Kemudian ini adalah 5 ya. 5. Oke. Ini adalah penentuan persamaan nilai fungsi dari fx-nya. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan ini, maka kita bisa menentukan rumus dari masing-masing tadi ya. Life point maupun apa end point maupun right point-nya ya. Berdasarkan rumusnya masing-masing. Selanjutnya kita bisa tentukan di sini untuk yang life point, mana life point-nya tadi ya. Delta X dikalikan sum dari Fx plus 1 ya. Life endpoint rule ya. Di sini life endpoint rules. Tuh, life endpoint rules-nya di sini. Kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan. Life endpoint rules-nya di sini kita punya fungsinya tadi dari penurunan. Ini ya, S itu sama dengan total dari XI min 1. Fungsinya adalah XI min 1 dikalikan dengan delta X ya. Dikalikan dengan delta X. Sehingga untuk fungsi dari life point di sini, karena kita gunakan adalah XI min 1, kita lihat di sini ya. Yang kita gunakan adalah XI min 1, maka yang kita jumlahkan S yang kita jumlahkan ini hanya dari bagian ini. 1 sampai dengan 3,25. Berarti di sini 1 sampai dengan 3,5 ya. 1 ditambah dengan berapa ini? 125, 1,25, 1,25 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3,25 dikalikan dengan delta X. Kita tahu bahwa delta X-nya tadi adalah 0,5 ya dari perhitungan sebelumnya. Mana perhitungannya ini? Nah ini ya, kita tahu delta X-nya 0,5 dari sini ya Dek ya. Ini 0,5 ini adalah delta X. Maka di sini bisa kita kalikan delta X-nya adalah 0,5. Maka di sini kita akan tahu nilai S-nya berapa? Tiga empat 3,75. 3,75 ya. 3,3,75. Ini adalah nilai untuk live endpoint rules. Ya kan? Sekarang setelah kita tahu untuk nilai live, kita mencoba mencari nilai right-nya. Dengan persamaan ini ya, right endpoint rules.
Ini ada keluar nih. Ya, ini adalah persamaan right endpoint rules. Maka karena dia di bagian kanan, berarti kita mulainya dari bukan dari 1 ya. Untuk nilai Rn-nya di sini. Rn-nya ini kita mulai dari 1,25 sampai 5. Jadi sini ada 1,25 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3,25 ditambah dengan 5. Ini kita bagi dengan delta X 0,5. Kita kalikan 0,5 ya. 0,5. Nah, kita dapat Rn berapa di sini? 5,75. 5,75. Oke, ini adalah right point-nya. Sekarang kita masuk ke midpoint-nya. Midpoint rules-nya di sini. Oke, berarti ketika kita menggunakan midpoint rules, maka berapa yang kita dapatkan di sini? Kita cari rata-rata fx-nya dulu ya. Dari fx1 sampai fx0. Sorry. Kita menentukan rata-ratanya dulu. Pertama untuk fx0 ini sampai fx1. Kemudian di sini ada fx1 ini sampai fx2. Kemudian ini fx2 sampai fx3. Dan yang terakhir adalah fx3 ini sampai fx4. Berarti ini 1 ditambah dengan 1,5 dibagi 2
Ini 1 ditambah, 1 ditambah 1,5 dibagi 2, berapa? Ini adalah 1,25. Paham? Paham deh maksudnya? Ini 1,25 ditambah dengan 2 dibagi 2. Ini sama dengan 1,7, 1,6 ya. 1,625. Kemudian di sini ada 2 ditambah dengan 3,25 kemudian dibagi 2, 2,625. Kemudian yang ketiga adalah 3,25 ditambah 5. Dibagi 2. 1,5 dengan 2,5. 4,125. Oke, kita sudah tahu persamaan ini. Kemudian setelah kita tahu persamaan life point-nya, saja kita masukkan untuk nilai ini ya, XM-nya. Untuk MN di sini itu adalah rata-rata dari semuanya. Itu ada 1,25 ditambah dengan 1,625 ditambah dengan 2,625 ditambah dengan 4,125 dikalikan dengan 0,5. Oke, kita dapat nilai MN-nya berapa? 4,1 4,8125. 8125. Oke, ini adalah persamaan by life rule, kemudian life rule dan mid rules. Selanjutnya kita bisa menentukan solusi eksaknya. Eh, sorry, salah ya Dek ya.
Kita di titik tengahnya itu persamaannya bukan pakai persamaan ini ternyata. Mohon maaf. Kayak ini juga bisa ya sebenarnya ketika kita mau langsung. Tapi lebih baiknya di sini kita menggunakan persamaan yang fungsi tapi dia menggunakan X-nya yang kita bagi 2. Jadi ketika kita tadi menggunakan persamaan ini ya, X-nya, tadi persamaan ini, midpoint itu seharusnya adalah titik tengah antara ini ya. Ya ini tadi 0,25, sorry. Pakai titik tengahnya ini juga bisa. Kita menghitung pakai nilai titik tengah dari X-nya. Berarti untuk X0 sampai X1, ini 0,25, ini 75, kemudian ini 1,25, sorry, ya kan, 1,25, dan ini adalah 0,75. Titik tengah yang benar-benar titik tengah ya. Ini sampai 1, ini 1 sampai 2, dan ini ada 2 sampai 3, dan ini 3 sampai 4. Kita menentukan pakai persamaan ini juga tidak masalah ya. Ini berapa nilainya berarti? Halo? Ini ketika titik tengahnya adalah X-nya ya, dan ini tadi ketika titik tengahnya adalah apa namanya? Nilainya ya, nilai midpoint-nya. Ini midpoint-nya kita gunakan sebagai titik tengah, dan ini X-nya yang kita gunakan sebagai titik tengah. Ini berapa nilainya? 0625. Kemudian ini berapa? 1,5625. Dan ini berapa? 2,5625. 625. Kemudian ini berapa? 'Oke. Setelah itu kita menggunakan persamaan midpoint juga ya untuk menentukan FMN. Kita masukkan untuk X-nya ada 1,0256 ya. 1,0626. Kemudian ini 1,5 625. Kemudian ini 2,5625. Kemudian ini 4,0265. Berapa nilainya di sini kita bisa dapatkan MN-nya? 4,625. 4,625. Oke, sudah ya. Jadi ketika kita menentukan nilai intervalnya di sini adalah nilai interval XI plus 1,
dibagi 2 dan kita menggunakan fungsi fx-nya ya. Fx-nya ketika x1 plus x2-nya ya. Kita pakai m depan dan m belakang di sini masing-masing ya. Maka selanjutnya di sini kita bisa menentukan solusi eksaknya. Di mana solusi eksak ya. Solusi eksaknya di sini adalah solusi eksak ya. Solusi eksaknya adalah integral dari 0 sampai 2. Maaf, ini apa? Ini 0 sampai 2. Dari fungsinya apa tadi? X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1 ya. Ya, X kuadrat plus 1. Dx ya. Ya, kita langsung substitusikan saja nilai X-nya di situ terhadap X kuadrat plus 1. Sorry, kita turunkan dulu ya. Nah, ini persamaan ini kita turunkan, dia menjadi suatu persamaan integrasi ya. Integrasi untuk enggak ada ya. Enggak ada. Berarti ini kan sama dengan 1/3x ini x1 x0 ya, x0 pangkat 2 x1 sorry x2 x1 pangkat 2 ditambah 1 ini dikurangi dengan x0 plus 1 ya. Kemudian bisa kita masukkan nilainya di sini untuk persamaan kedua. Sebentar ya, agak lemot untuk kopinya.
Jadi di sini kita dapatkan nilainya untuk SAT SE nilainya berapa di sini? Ketika X0-nya ini adalah 2, batas atasnya, jadi ini adalah batas bawahnya 0. 0 ditambah 1 berarti ini berapa nih? 2/3 ditambah 1 jadi 5/3. 5/3 ditambah dengan dikurangi dengan 1. Jadi nilainya adalah 2/3 ya. 2/3. Sorry. Oh, pangkatnya 3 ya, bukan pangkat 2 ya, karena kan dia diturunkan. Mohon maaf. Pangkatnya 3 bukan 2 di sini. Berarti ketika dia pangkat berapa? Pangkat 3, maka 2/3 itu berapa, Dek? Halo, suara saya kedengeran enggak ini? Tinggi Bapak. Oke, 2 berarti 8 ya. Berarti 8/3 ditambah 1, 3/3 berarti 12 ya. 8 tambah 3 berapa? 12 ya. 11 ya. Ini 0 jadi plus ya. Plus 1 jadi 14 ya. Bukan min, ini plus. Jadi 14/3 ya. 14/3. Di sini nilainya adalah 4,1 berapa ya? 4,6, sorry, 4,667 ya. 4,667. Ini adalah solusi eksak yang kita dapatkan. Oke, setelah kita mengetahui solusi eksaknya, kita bisa menentukan errornya. Sini error ya. Errornya adalah apa? Selisih ya, mutlak ya. Di sini masing-masing ya. Masing-masing dari nilainya. Tiga 3,75 3,75 dikurangi 4,667 dibagi dengan 4,667 ya. Nanti errornya ya untuk masing-masing apa? Ini adalah nilai dikurangi eksak. Ini dibagi dengan eksak.
Dan nilainya adalah mutlak ya. Paham enggak? Halo? Jadi ketika nilainya mutlak adalah nanti bisa dibolak-balik ya yang atas nih. Tergantung siapa yang besar. Kalau yang besar eksak ya eksaknya di depan. Kalau yang besar nilai nilainya yang di depan ya. Jelas ya kalau ini? Errornya kayak seperti kemarin ya. Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaannya enggak? Saya carikan contoh soal ya. Saya carikan soal dulu. Oke, mungkin bisa ditulis ya. Ditulis atau saya catat di sini aja ya. Catat saja ya, biar lebih jelas. Dan soalnya itu adalah functionnya mahasiswanya ada berapa dek ini? Ada 24. Kalau 24 berarti 24 dibagi dengan 6. Dan soalnya fx-nya x untuk dia sampai 0, matriksnya 0 sampai pi. Kemudian intervalnya 4.
Oke, halo, tes. Iya Bapak. Oke, masuk ya, suaranya jelas ya? Iya. Oke, jadi ini ya soalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Gampang lah, ini 15 menit selesai. Silahkan dikerjakan ya. Untuk mengisi kekurangan waktunya ya. Berarti masih kurang sekitar berapa ini? 50-60-an menit ya. Matematika teknik, 60 sampai 70 menit ya. Bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan 5 soal ini ya. Tiap soalnya paling 5 sampai 10 menit lah. Selesai? Dan minggu depan akan kita bahas, kita tunjuk satu persatu untuk siapa yang akan maju. Baik Bapak. Ada pertanyaan mungkin? Materinya kirim DGJ Pak Bil. Iya, nanti saya kirim kok. Iya, ketenuan. Ya, nanti minggu depan akan kita bahas. Ya, gimana solusinya teman-teman biar bisa mengerjakan semuanya saja. Baik Bapak. Gampang kok ini. Paling ya 5 menit lah satu soal. Selesai enggak? Tidak. kok jelas tidak ya lo. Ya nanti soal ujiannya ya mirip-mirip kayak ini kok, Dek. Gampang nggak? Gampang kan? Satu gitu. Cukup enggak? 1 hari maksudnya. Bentar, saya kirim dulu ya biar enggak lupa. Baik Bapak. Mungkin sambil nunggu saya ngirim ada yang mau ditanyakan, Dek? Gimana ada yang mau ditanyakan sambil nunggu saya ngirim? Ini untuk materinya dikirim di GC kalau Bapak apa dikirim di grup? Di GC, Dek. Ini saya buka GC juga masih belum bisa ini. Baik Bapak. Kira-kira untuk apa namanya, saya stop screen dulu ya. Untuk materi matematika teknik mungkin ada yang masih merasa kesulitan dalam penyelesaiannya?
Ada yang merasa sulit matematika teknik? Oh ya, ya gampang kan? Ya gampang atau ya sulit? Kesulitannya di mana ya? Untuk matematika teknik? Sampaikan aja, Dek. Kesulitannya di mana? Kesulitannya di mana? Maksudnya biar saya evaluasi juga ya. Biar saya evaluasi dan mungkin atau cara saya ngajarnya yang kurang pas atau gimana kan jelas, Dek. Iya sih Pak, kayak memahami dari matematika tekniknya sendiri. Ya kan gampang, Dek, tinggal diintegrasikan, hanya tambah kali kurang dan bagi kok, Dek. Tidak ada operasi lainnya. Tinggal ya Bapak ya, tinggal ditinggal tidur. Semuanya kan ada kan yang muncul-muncul yang lain kan rata-rata cuma ditambah, dikurangi, dikali dan dibagi kan. Itu Pak, Ketika X dan Y menyerang. mungkin kenapa, Mas? mungkin bisa ditambahi kayak contoh pengimplementasinya pada di industri terus di lapangan itu seperti apa. Jadi kita itu belajar itu sambil ada gambaran gitu Pak. Jadi biar semangat gitu Pak. Biar nggak angka-angka tuh gitu Pak. Loh, kemarin kan sudah loh, Dek. Yang UAS kemarin itu kan implementasi penentuan panjang reaktor. Iya Pak. Nah nanti untuk yang ini, yang apa ini, yang midpoint nanti setelah materinya selesai adalah implementasi untuk volume reaktor. Untuk volume reaktor di di industri. Baik Pak. Jadi yang kemarin adalah fixed bed ya di kolom tetap. Kemudian yang ini adalah nanti implementasinya adalah menentukan suatu volume reaktor. Khususnya continuous tank ya, continuous tank reaktor yang dimana volumenya itu dinyatakan sebagai min RA KCA dikalikan dengan volume. Nah, volumenya itu adalah luasan area di bawah grafiknya. Itu menggunakan metode ini kita mencarinya. Jelas? Karena ini bukan reaktor ya, ini adalah matematika ya. Ini sudah saya kirim di GC ya. Buat asik-asikan, saya tambahkan tugasnya biar lebih asik ya. Buat kemarin kan yang udah masuk siapa? Raisen. Yang Kemarin ya. Yang Jumat kemarin kah Bapak? Ya, yang Jumat kemarin. Yang ya hari Jumat. Malam Minggu deh kok Dadah, semuanya masuk? Oke, berarti tugasnya adalah tadi Mas Imam Tajudin ya. Imam Tajudin atau Mas Ainur Rafiq tadi. Silahkan implementasi ya, implementasi dari midpoint ya. Ya, siapa ini? Ada yang angkat tangan kayaknya. Siapa yang angkat tangan? Saya Bapak. Cuman Ainur Rafiq ya. Iya, Kenapa? ingin tanya sih Bapak, cuman bukan soal masalah Iya, enggak masalah. Cuman enggak masalah. Mau tanya terkait himpunan sih Bapak, lebih ke himpunan. Iya, enggak masalah sih.
Boleh, silahkan. Oke, Saya itu bebas saja kalau tanya. Selama saya bisa jawab, ya saya jawab kan gitu. oke, baik. Oh ya, ini kan sudah masuk ke masa kohimma ya Bapak ya. Kira-kira Ya, rencana untuk teknik kimia sendiri itu kapan ya Bapak untuk kohimanya? wah itu tanyanya ke Mbak Dipta, Dek. Yang ngelola kan Dipta kalau tidak salah ya ketuanya. Soalnya kemarin muncul baru lagi, kebijakan baru lagi kalau tidak salah ya. Kalau boleh tahu kebijakannya seperti apa Bapak? Kayak kalau tidak salah semester 3 atau semester berapa jadi kahimnya itu. Tapi tidak tahu ya pastinya gimana untuk kebijakannya, karena kan itu teman-teman dari semester angkatannya Mbak Dipta yang ngelola. Jadi untuk untuk permasalahannya itu langsung ditanyakan ke Mbak Dipta, Dek. Dan nanti biar kahimnya, ketuanya saja yang langsung koordinasi dengan saya. Langsung nanti umumnya langsung direorganisasi ya, reorganisasi, kemudian nanti untuk himpunannya itu akan ada pemberian tugas ya, dari pemberian tugas dari ketua ya, dari ketua ke ketua yang baru untuk apa saja yang dikelola oleh teman-teman kahim seperti itu. Jelas? Oke, jelas Bapak. Jadi Terima kasih nanti ya Bapak ya atas ya informasinya. biar dikelola sama Mbak Dipta dan dan bisa diterapkan ya dan mulai diimplementasikan, termasuk kemarin yang belum jalan itu kan sosialisasi ya, Dek ya. Sosialisasi apa ya Bapak? Sosialisasi ke sekolah. Sebenarnya sudah Sosialisasi sih Bapak. Iya, cuma kan tidak ada Ada beberapa. balasan karena kita terlalu mepet ngirim suratnya. Nanti harapannya sebelum akhir tahun itu surat sudah terdistribusi kan seperti itu, Dek. Oke Bapak. Untuk acara-acara yang belum terlaksana secara maksimal. Oke, baik. Berarti ini soalnya kan melihat dari teman-teman nih Bapak yang antusiasnya mungkin ingin menjadi bagian dari himpunannya itu cukup besar gitu, dan kita masih Iya. belum dapat informasi nih terkait kohimma gitu. Ya, Seperti itu nanti Bapak. untuk kohima dan rekrutmennya itu biasanya ke Mbak Dipta, Dek. Oke, baik Bapak. Dan Berarti ini karena teman-teman Tekim itu kan rata-rata sedikit ya. iya Itu Bapak. biasanya dibagi jadi semester 5 dan semester 3 untuk anggotanya kan seperti itu. Baik. Berarti ini kita kalau memang tanya-tanya terkait himpunan itu ke Mbak Dipta ya Pak ya. Langsung ke Dipta saja biar biar nanti Diptanya yang koordinasi sama saya untuk mekanismenya. Oke Bapak, siap. Dan terima kasih ya Bapak ya atas informasinya. Ya. Ini teman-teman banyak yang berminat toh ini. Sebenarnya gitu Bapak, soalnya antusias dari teman-teman 2024 sendiri ini kayaknya banyak sih Bapak untuk menjadi bagian dari himpunan seperti itu sih. Ya. Jadi istilahnya dalam himpunan teknik kimia ya, di situ ada banyak kegiatan ya yang sebenarnya sudah berjalan tapi mungkin masih tersendat-sendat ya di beberapa kegiatan. Itu diantaranya adalah sosialisasi ya, Dek. Sosialisasi ke SMA itu masih tersendat kemarin, dan yang sudah jalan secara kontinu di situ ada pondok binaan ya, pondok binaan yang nanti akan, kalau insya Allah kalau teman-teman bisa lebih aktif lagi, nanti bisa kita tingkatkan ke desa binaannya. Jadi harapannya nanti selain teman-teman HM itu punya kegiatan di pondok binaan, teman-teman HM nanti juga punya istilahnya desa binaan tersendiri. Jadi meskipun nanti teman-teman itu aktivitas di kampus, ya teman-teman juga bisa implementasi aktivitasnya di di desa ataupun di pondok pesantren binaan kita kan seperti itu. Jadi hasil penelitian ataupun hasil riset ataupun pengembangan diri teman-teman itu bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat
melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah apa namanya sifatnya itu lebih ke sifat moderat ya, sifat bermanfaat ke apa namanya ke masyarakatnya. Jadi mahasiswa selain hanya berkuliah, tetapi juga nanti bisa apa namanya bisa diimplementasikan ya, bisa diimplementasikan ilmunya ke masyarakat secara langsung, kurang lebih seperti itu ya, Dek ya. Jelas? Oke, Bapak, jelas. Jadi pengalamannya biar bertambah juga dan kemampuan teman-teman dalam problem solving untuk permasalahan lingkungannya atau permasalahan di dunia nyatanya itu menjadi lebih maksimal. Ketertarikannya himpunan kenapa, Dek, ini 2024 ini? Kalau boleh saya tahu. Sepertinya Bapak ya, dari teman-teman semuanya, kan teman-teman juga aktif dari beberapa organisasi nih Bapak. Jadi mungkin di kampus juga sama ketertarikannya dalam organisasi, yaitu di himpunan itu sendiri sih Bapak sepertinya. Seperti itu. Nah, harapannya kan kita terus mengembangkan ya himpunan ini nantinya menjadi lebih proporsional ya, lebih proporsional dengan beberapa target-target yang kita harapkan untuk terlaksana pada tanggal-tanggal pelaksanaannya seperti itu ya. Jelas gede ya di sini? Baik Bapak, jelas sekali Oke. Bapak. Oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Di luar apa? Di luar mata kuliah enggak masalah. Tapi jangan urusan pribadi ya. Oke, enggak ada? Sepertinya cukup sih Bapak. Oke. Kalau cukup mungkin kita akhiri saja ya perkuliahannya karena ini tadi malam minggu yang mau kencan mungkin ataupun yang mau keluar dengan pacarnya atau gimana. Mungkin sudah terlalu malam juga, enggak asik juga ya. Mungkin bisa saya akhiri untuk kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Dan mohon maaf ya kemarin hari Jumat saya ada acara yang cukup mendadak. Jadi harus terpaksa kita ganti ke malam apa ini? Malam minggu ya, seperti itu, oke? Oke, gak apa juga sih Bapak, soalnya kita dari teman-teman Tekem juga banyak kegiatan pas itu, banyak latihan untuk wisuda sih Bapak. Nah, makanya kan kita juga ya mengoptimalkan saja lah, intinya kan seperti itu, oke? Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan buat teman-teman ya yang berkenan mengikuti perlombaan mungkin, ada yang berkenan ikut lomba mungkin esai atau apapun, ya nanti program studi akan mendukung ya, sangat mendukung. Dan apabila teman-teman dapat informasi ataupun apa terkait tentang perlombaan esai maupun perlombaan-perlombaan yang lain, nanti bisa diajukan ke program studi dan apabila nanti ada menang atau seperti apa nanti coba kita diskusikan dengan pihak keuangan ataupun bendahara program studi ataupun yang lain ataupun fakultas untuk pengajuan reward ya, reward ketika teman-teman nanti mendapatkan juara dari suatu apa namanya suatu perlombaan seperti itu. Jelas? Jelas. Nah, jadi kita tetap akan upayakan untuk memaksimalkan dari potensi teman-teman untuk mengikuti suatu perlombaan ya di apa namanya di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Dan bisa disiapkan dari sekarang juga ya yang mau melakukan KKN untuk ke luar negeri nantinya di semester 6 ya. Semester 6 mungkin bisa mulai nabung dari sekarang ya. Dan nanti bisa didaftarkan ke Dogma ya kalau tidak salah ke untuk apa namanya untuk kegiatan KKN luar negeri bagi teman-teman yang berkenan mengikuti kegiatan KKN di luar negeri. Oke, seperti itu ya. Atau magang di Jepang ya kemarin kalau tidak salah itu ada informasi magang ke Jepang juga, Dek. Ya. Jadi ada banyak informasi kemarin yang bisa teman-teman kembangkan untuk meningkatkan portofolio dari teman-teman sekalian nantinya ketika lulus bisa punya portofolio yang bagus, akhirnya mudah diterima di dalam industri lokal maupun internasional nantinya. Seperti itu. Jelas? Baik Bapak, jelas.
Oke, ada yang pengen ke luar negeri mungkin? Bahasa Inggrisnya yang bagus ya tapi. This conversation in English language for sustainable continuity for communication in exit from Indonesian. Mungkin perlu belajar ke Pak Handi sih sepertinya. Loh kan dosennya kalian bahasa Inggris ada kan? Bu Feni kan kalau tidak salah. Ada Bapak. Ya belajarnya ke Bu Feni jangan ke saya ya. Jadi kita integrasikan juga buat apa kemampuan English language dengan apa namanya dengan kemampuan analytical dan problem solving untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dunia teknik kimia khususnya seperti itu, nggih. Baik Jelas? Bapak. Saya juga pengen apa namanya evaluasi sebentar ya, Dik ya. Mumpung saya ada sedikit waktu juga, mumpung keingat maksud saya. Di sini untuk mata kuliahnya teman-teman semester 3 ini rata-rata lancar nggih? Mungkin saya Bapak lancar Bapak. Oke, berarti maksudnya enggak ada apa istilahnya dosen yang jarang ngajar ataupun dosen yang hanya mengasih tugas enggak ada ya? Buatan saya. Karena kan nanti semakin ke atas semesternya tugasnya kan akan semakin banyak meskipun mata kuliahnya akan semakin sedikit ya. Dan nanti sekitar tanggal 1 ya, Dek ya. Tanggal 1 itu ada ujian hasil penelitian ya kalau tidak salah, nanti bisa ikut hadir ya ke dalam acara kalau memang tidak ada perkuliahan kan seperti itu. Buat apa? Buat biar teman-teman nanti tahu bebannya di program studi teknik kimia itu setelah semester atas itu beban tugasnya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya, Dek ya. Jadi itu di situ ada ada tugas penelitian, kemudian PKL, KKN, dan juga tugas perancangan pabrik kimia yang harus tentu saja harus teman-teman selesaikan nanti mulai semester 5 kalau tidak salah. Semester 6. Jadi semester 6, 7, 8 itu teman-teman rata-rata tinggal lebih berfokus terhadap tugas-tugas saja akhirnya. Seperti itu ya. Jelas? Baik, jelas Bapak. Jadi tolong disiapkan mentalnya, jangan sampai terkena counter shock seperti kakak-kakak tingkatnya ya. Karena banyak kakak-kakak tingkatnya itu yang terkena counter shock setelah menerima tugas di semester 6, 7, dan 8. Sebenarnya sih kita mulai culture shock-nya dari sekarang sih Bapak. Kemarin. Enggak culture shock kok, Dek. Gampang kok di teknik kimia itu ya. Oke, mungkin itu saja. Dan selamat datang di program studi teknik kimia yang sesungguhnya ya. Kan kemarin di semester 1 dan 2 kan belum sesungguhnya ya. Ini kita selamat datang di teknik kimia yang sesungguhnya, dunia teknik kimia yang sesungguhnya, dan mata kuliah teknik kimia yang sesungguhnya. Jangan sampai nanti teman-teman merasa tertekan, dan apabila nanti teman-teman mengalami apa ya istilahnya counter shock, maka selaku program studi saya juga menawarkan terkait tentang bimbingan psikologis untuk teman-teman yang merasa psikologisnya terganggu akibat perkuliahan. Oke? Sebenarnya saya sudah terganggu sih Bapak. Ya itu bagian dari kehidupan di teknik kimia ya. Seperti itu nggih, Dek nggih? Baik Bapak. Oke, jadi itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini, dan mungkin sisa waktu 50 menit nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk mengerjakan soalnya dan selesailah untuk hari ini, dan mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa lebih aktif lagi ya di perkuliahan agar tidak terganggu dan mengurangi esensi dari kegiatan-kegiatan di perkuliahannya. Seperti itu, nggih. Jelas? Baik, jelas Bapak. Oke. Saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, saya live dulu nggih. Nggih.